Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena atas rahmat pada kesempatan hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lucy Nabila Sapitri dengan NIM C1C023074 yang akan mempresentasikan materi Islam dan Syariah Islam. Masuk ke dalam makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yulismu, Islaman yang artinya tunduk dan patuh. Jadi seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa bisa dikatakan aslama lil rais adad daulah. Ini makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Masuk ke dasar-dasar ajaran Islam, Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup tiga aspek. Yang pertama itu ada akidah, kedua ada syariah, yang ketiga itu ada akhlak. Yang pertama itu ada akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terparti dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah bagikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Oleh karena datangnya dari Sang Pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, akidah bersifat kekal yang tidak berubah sejak manusia pertama Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai akhir zaman, selama tidak ada penyimpangan yang dibuat oleh manusia. Dasar-dasar ajaran Islam yang kedua itu ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang harus dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya, ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Cakupan aturan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi. Oleh karenanya, akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengalaman dari aturan syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam atau transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengelolaan informasi akuntansi yang juga berlandasan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ada akhlak. Akhlak sering disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Kesesuaian dan keselarasaan antara akidah syariah dan akhlak yang saling terkait antara lain dapat kita cermati dari hadis Nabi Muhammad berikut ini. Yang pertama itu ada tidak beriman orang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Yang kedua, tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman, tidak ada pencuri yang saat mencuri dalam keadaan beriman, begitu pula tidak ada peminum khamar di saat meminum dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masuk ke dalam hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara. Adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan dan dikerjakan untuk ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut dengan hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah, norma, adat istiadat, undang-undang, atau hukum lainnya selain Islam. Nah, sasaran hukum Islam memiliki tiga sasaran. Yang pertama itu ada penyucian jiwa, yang kedua ada penegakan keadilan dalam masyarakat, yang ketiga adalah perwujudan kemaslahatan manusia. Yang pertama, penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber
keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan. Allah SAW memerintahkan manusia beriman kepadanya untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji yang dijamin oleh Allah akan memberi dampak positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang baik. Yang kedua itu adalah penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sisi meliputi segala keadilan kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang, sastra sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah, tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama itu ada untuk mencapai tujuan ini, ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu yang pertama adalah menjaga agama. Untuk menjaga agama, Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut, maka di mata Allah ia akan mendapatkan dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Yang kedua itu ada menjaga jiwa. Menjaga jiwa, ia menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga itu adalah menjaga akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Yang keempat itu ada menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Yang kelima ada menjaga harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan dipergunakan sesuai syariat. Aturan syariat mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah melalui akidah, syariah, dan akhlak yang saling terkait. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun hubungan sosial dan ekonomi, dengan tujuan untuk menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sasaran hukum Islam meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.